الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji dan karunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan umat manusia, bukan sekadar setakat menciptakan manusia belaka, tapi juga menyempurnakan penciptaan tersebut. Alladzi khalaqa fahada, yang menciptakan umat manusia dan tak cuma menciptakan umat manusia, tapi juga memberikan kepada mereka petunjuknya. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, bermajlis, yang mudah-mudahan menjadi salah satu di antara mata rantai ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya diberikan keberkahan, namun juga diberikan hidayah, baik itu hidayatul bayan, hidayatul irsyad, maupun hidayatul taufik hingga akhir hayat kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang beberapa belas tahun yang lalu, itu di awal tahun 2000-an kalau saya tidak salah ingat, itu sekitar tahun 2005, saya menulis sebuah buku yang berjudul Sehari Bersama Setan. Di mana pada hakikatnya apa yang saya tulis ini adalah yang sering dijabarkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkaitan dengan betapa dahsyatnya godaan setan di dalam hidup kita. Karena ada dua musuh yang senantiasa tidak pernah lalap pada diri kita. Yang pertama setan, yang kedua adalah hawa nafsu. Kita bisa tidur, tapi setan tidak tidur menggoda kita. Kita bisa istirahat, tapi setan tidak pernah beristirahat menggoda kita. Ya, kita bisa kehilangan tenaga, kehilangan asa, tapi setan tidak pernah kehilangan kemampuan dan asa serta kesempatan untuk menggoda kita. Ya, jadi buku Sehari Bersama Setan ini sejatinya adalah mengisyaratkan bahwa hari-hari kita itu tidak pernah kosong dari godaan setan. Setan telah melakukan sebuah aklamasi, ini pernyataan di hadapan Allah, ketika Allah telah menetapkan setan. Yang dimaksud setan di sini adalah iblis la'natullahu alaih. Karena setan dalam pengertian yang lebih general itu bisa sebagai makhluk penggoda, bisa dari kalangan jin dan manusia, yang menggoda manusia untuk keluar dari jalan yang lurus, itu setan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah setan iblis, yang merupakan raja diraja dari seluruh setan di muka bumi ini. Iblis ketika ditetapkan masuk ke dalam neraka berkata di hadapan Allah,
Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku penangguhan usia sampai hari kiamat. Jadi ini doa iblis, permintaan iblis kepada Allah. Yang menunjukkan bahwasanya iblis itu mengenal Allah. Iblis itu tahu Allah. Dan iblis itu mengerti bahwa berdoa itu juga hanya kepada Allah. Jadi ketika ada umat manusia yang berdoa kepada selain Allah, menyekutukan Allah di dalam doa, sungguh sangat tersesat sekali. Karena hatta iblis, sampai iblis laknatullahu alaih saja, sadar bahwa berdoa itu hanya kepada Allah. Kemudian pemahaman lain yang diambil dari doa iblis ini, bahwasanya setiap makhluk Allah bisa berdoa kepada Allah, termasuk jin dan manusia, termasuk muslim dan kafir, dan doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu hanya untuk permintaan di dunia. Adapun untuk permintaan di akhirat hanya dikabulkan bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau orang beriman meminta masuk ke dalam sorga, meminta diberikan kenikmatan di akhirat, itu memiliki keniscayaan untuk dikabulkan doa. Tapi orang-orang kafir tidak. Tetapi ketika permintaan itu hanya semata-mata duniawi, minta sembuh dari penyakit, minta kekayaan, minta dapat kekuasaan, baik muslim maupun kafir, memiliki keniscayaan untuk dikabulkan doanya. Termasuk iblis. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan kepada iblis sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk di antara yang ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Qala, maka aklamasi iblis, perhatikan di sini. Fabima agawaitani. Karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, udah pasti nih masuk neraka. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka aku akan bekerja sepanjang hidupku untuk mengajak umat manusia, ya, bahkan dari kalangan jin-jin yang saleh, untuk melenceng dari jalan yang lurus. Jadi diusahakan oleh iblis sebanyak-banyaknya jin dan manusia itu keluar dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti aku datangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan, dari segala penjuru kecuali bagian atas, kata Ibnu Qayyim, karena itu mahbatul hidayah, tempat turunnya hidayah. Maka setan menggoda dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan. Dan kebanyakan di antara kita bukan termasuk yang bersyukur. Kebanyakan di antara kita gagal menghadapi godaan-godaan setan. Sekali lagi, oleh sebab itu, kita harus selalu menyadari setan adalah makhluk penyesat yang tidak pernah beristirahat menggoda kita. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak boleh merasa lengah akan adanya godaan setan dalam setiap aktivitas kita. Baik itu aktivitas dunia maupun aktivitas ibadah. Enggak cuma ketika makan, minum, berhubungan intim, berdagang, bergaul dengan sesama. Bahkan ketika kita akan beribadah saja, kita enggak boleh lengah dari godaan setan. Mau baca Quran saja. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian mau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan dari Allah, ya, kepada Allah dari godaan dan bisikan setan. Ketika kita mau sholat, kita juga dianjurkan membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa diberikan judul pada waktu itu Sehari Bersama Setan? Ini semacam perumpamaan. Seandainya kita itu
satu hari saja melakukan perenungan, niscaya itu akan berguna bagi kita sepanjang hayat kita. Satu hari penuh kita berusaha sebisa mungkin memperhatikan setiap gerak-gerik kita, gerak-gerik lahiriah dan batiniah kita. Perhatikan bagaimana setan menggoda kita. Maka itu akan menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk hari-hari selanjutnya. Sebagaimana isyarat misalnya di dalam hadis Sahal bin Sa'ad, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Sehari fi sabilillah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Sehari fi sabilillah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bukan perintah buat kita bahwa fisabilillah itu cukup sehari saja, kan enggak. Tapi sehari fisabilillah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu berarti sebisa mungkin kita itu untuk berjalan fisabilillah di dalam hidup kita. Semakin banyak kita lakukan, semakin banyak kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan misalnya dengan sholat fajar. Sholat fajar, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah sunnah subuh, sunnatul fajr. Ya, sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Dikatakan di dalam hadis, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ya, khairun minad dunya wa ma 'alaiha atau khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tentunya setiap kita paham dong bahwa keutamaan ini bukan berarti menganjurkan kita hanya 2 rakaat saja sholat. Setelah itu nggak sholat lagi. Kan udah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak. Tetapi ini anjuran agar kita memperbanyak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Semakin banyak kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Demikian juga konsep sehari bersama setan, maksudnya agar hari-hari kita itu betul-betul kita perhatikan. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, ya, bahwasanya Ibnu Adam ayyam, manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Ya, wa idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Ketika satu hari berlalu, satu bagian dari hidup kita sudah hilang. Maka jangan sia-siakan hari-hari kita tanpa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Ini ungkapan dalam firman Allah yang sangat luar biasa tajamnya untuk menguliti hati dan kepribadian kita. Sesungguhnya setan itu benar-benar musuh kalian. Maka jadikan setan sebagai musuh. Ya. Setan sebagai musuh manusia, kita semua meyakini. Tetapi banyak di antara kita yang tidak menjadikan setan sebagai musuh. Justru menjadikan setan sebagai teman. Ada orang yang ketika hasadnya diperturutkan. Ketika marahnya diperturutkan. Ya. Ketika sedang futur, ya, sedang dalam kondisi lemah iman, kelemahan iman itu diperturutkan. Ini berarti kita menjadikan setan sebagai teman, bukan sebagai musuh. Ketika kita menjadikan setan sebagai musuh, ada godaan tadi, kita perangi. Kita sedih, terlalu sedih, kita perangi. Datang kemarahan dalam jiwa kita perangi. Selama kemarahan itu bukan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada timbul hasad di dalam hati kita perangi. Perasaan-perasaan jelek itu niscaya muncul di dalam hati kita karena kita manusia. Nanti akan dijelaskan. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan wasawis atau godaan-godaan setan, nggak ada. Ya. Setiap kita
mendapatkan godaan. Bahkan Nabi saja masih digoda oleh setan. Ifrit berani datang kepada Nabi, padahal Nabi sedang sholat. Jadi setan itu selalu datang menggoda kita dengan was-was dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran nanti akan kita bahas secara tersendiri. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb dari seluruh manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja dari manusia. Ilahin nas, sesembahan dari seluruh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan godaan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda manusia melalui hati. Minal jinnati wan nas, baik setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Jadi kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Disebutkan di sini Allah sebagai Rabb manusia, sebagai raja manusia, sebagai sesembahan manusia. Ini urutannya begitu. Ya. Jadi kalau kita meminta perlindungan kepada Allah, pertama kita harus tahu Allah itu Rabb. Ini namanya tauhid rububiyah. Ya. Malikin nas, Allah raja di raja bagi seluruh manusia. Ini gambaran dari salah satu sifat Allah. Pengakuan terhadap tauhid al-asma was sifat. Ilahid nas, ini pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Jadi kita harus tahu dan sadar Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, menghidupkan dan mematikan kita. Ya. Kemudian kita meyakini Allah dengan segala asma dan sifatnya. Ya. Ketika kita mengakui Allah dengan segala asma dan sifatnya, berarti kita telah mentauhidkan Allah dengan asma dan sifat. Wa huwa aslahu al-wasaili lid-du'a, dan itu adalah senjata paling utama dalam berdoa. Ya. Wad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan al-asmaul husna. Dan yang ketiga adalah kita mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena dengan tauhid inilah maka perlindungan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah tapi kita menyekutukan Allah, waliyadzubillah. Enggak akan dapat perlindungan dari Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah ya, tetapi tidak memuliakan Allah dengan asma dan sifatnya. Ya, perlindungan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau diterima sebagian dan tidak diterima sebagian sesuai dengan kadar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan. Nah, setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui berbagai macam jalan. Ya, dalam keseharian kita hidup itu banyak daripada diri kita ini yang dijadikan alat setan untuk menggoda kita. Di antaranya misalnya pikiran. Wawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya. Jadi digambarkan di dalam Al-Quran, setan mengganggu manusia. Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau aku tunjukkan untuk mengonsumsi syajaratul khuldi, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah binasa. Jadi setan menggoda Adam pada waktu itu menggunakan pikiran Adam. Namanya manusia, ya, kalau diterbangkan pikirannya kepada sesuatu yang dia senangi, maukah kamu kutunjukkan sebuah pohon yang dengan pohon ini kamu akan bisa kekal. Kamu akan memiliki kekuasaan yang tidak pernah habis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu mendekati pohon ini agar kamu tidak kekal. Digoda Adam itu melalui pikirannya. Maka itu digambarkan yang dinamakan dengan al-wiswas, godaan
wiswas dalam bahasa Arabnya, yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Yang namanya wiswas itu adalah al-ilqaul khafi. Itu semacam penetrasi yang sangat halus. Bi ghairi sautin au bi sautin khafi. Mungkin tanpa suara sama sekali, atau kadang-kadang dengan suara yang sangat lembut, la yasma'uhu illa man ulqiya ilaih, yang hanya bisa didengar oleh orang yang digoda. Jadi ini godaan melalui pikiran, ya, yang disebut dengan wiswas. Wiswas itu pikiran kita digoda, ya. Dan digodanya itu dengan suara yang tidak terdengar atau kadang-kadang terdengar, tapi hanya oleh orang yang digoda. Jadi jangan heran kalau suatu saat orang itu tiba-tiba mendengar suara yang ngajak dia melakukan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu haram. Ada seorang di antara yang dekat dengan Allah, waliyun min auliyaillah, ya. Dia itu digoda, itu disebutkan dalam talbis iblis, ya, dalam talbis iblis dikatakan demikian. Tiba-tiba ketika dia sedang berjalan dan berzikir, sedang berjalan dan berzikir, ingat, bukan sedang bermaksiat, berzikir. Tiba-tiba muncul suara dari langit dan mengatakan, mulai saat ini dihalalkan bagi kamu yang telah diharamkan bagi kamu. Karena ibadahmu yang sedemikian rupa. Suara dari langit. Ya. Terdengar langsung oleh hamba Allah ini, karena dia rajin ibadah, maka dihalalkan bagi dia yang diharamkan. Tapi apa yang dia katakan? Izhab fa anta la'in. Pergi kamu. Ya. Kamu adalah setan yang terkutuk. Jadi hamba Allah ini langsung sadar bahwa ini pasti setan. Allah nggak mungkin menghalalkan yang diharamkan bagi seluruh manusia, hanya dihalalkan buat diriku. Itu tidak mungkin. Ya, itu haram bagi Nabi, bahkan tapi bagiku halal, itu nggak mungkin. Ini setan. Kalau orang itu lengah, oh mungkin karena aku telah beribadah, ini semacam reward dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti aku boleh melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu pun tersesat. Maka banyak ahli ibadah yang tersesat. Ya, digoda oleh setan dengan cara mengelabui pikiran. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu godaan yang masuk ke dalam pikirannya. Sesungguhnya kami lebih dekat kepada manusia itu dari dari hablul warid. Hablul warid itu urat nadi dan sejenisnya, ya. Jadi lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu selalu siap sedia untuk membantu dan menolong kita. Tinggal apakah kita memohon perlindungan kepadanya atau tidak. Ud'uni astajib lakum. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya waswas dalam hati itu datang dari setan. Oleh sebab itu, ketika waswas itu ada dalam hati, sebesar apapun waswas dan sebanyak apapun, itu bukan merupakan dosa. Selama itu hanya merupakan wasawis atau godaan dalam hati. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Innallaha tajawazali an ummati ma waswasat bihi suduruha. Allah akan mengampuni seorang hamba dengan segala waswas yang hinggap di dalam hatinya. Malam ta'mal au takallam. Selama itu tidak diucapkan, itu tidak diekspresikan melalui ucapan atau perbuatan. Selama tidak dilakukan, itu tidak dosa. Itu secara hukum asal demikian. Jadi ada godaan berbuat ini, godaan berbuat itu. Tiba-tiba ada pikiran kita yang jelek memandang orang saleh, ya, yang jelek memandang orang yang beribadah, ya. Pikiran semacam itu selama hanya merupakan waswas dalam hati, itu bukan merupakan dosa. Tetapi
ketika sudah beralih menjadi perbuatan, melalui lisan, melalui tindakan, maka dia menjadi dosa. Lalu bagaimana kalau di dalam hati itu adalah sikap dengki? Nah, dengki itu kan ada di dalam hati. Ya, dengki itu di dalam hati. Selama kita menyadari bahwa itu merupakan dosa dari yang berasal dari setan, ya, godaan dari setan, maka kita selamat dari dosanya. Karena nggak ada manusia yang bisa selamat dari hasad sama sekali, nggak mungkin. Ya, makanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu surat yang mengajarkan kita untuk berlindung dari hasad dan berlindung dari orang-orang yang berhasad. Karena hasad itu niscaya ada dalam diri seseorang. Tetapi dia akan menjadi dosa ketika dia mempengaruhi tindak tanduk seseorang. Misalnya hasad itu kemudian melahirkan pikiran. Akhirnya kita seolah-olah berdoa semoga kenikmatan itu hilang dari dirinya. Ada orang misalnya dianugerahi ilmu, mudah-mudahan hilang ilmunya. Atau ketika ilmunya hilang, kita bersyukur. Ketika hartanya hilang, kita bersyukur. Maka ini menjadi dosa. Karena sudah berupa tindakan. Meskipun tindakan itu bagian dari tindakan perasaan. Ya, meskipun itu hanya ucapan lisan. Tetapi itu sudah merupakan tindakan. Ya, jadi makanya hasad yang menjadi dosa itu digambarkan tamanni zawalin ni'am. Ketika sudah berubah menjadi angan-angan di dalam hati kita, keinginan, kesenangan dalam hati kita, kalau kenikmatan orang tersebut hilang. Kita nggak nyaman ya, ada teman kita pintar, kita enggak, teman kita punya uang, kita enggak. Sebatas itu aja nggak apa-apa. Tapi ketika di dalam hati kita sudah ada rasa senang, kalau kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, maka dia sudah berubah menjadi dosa. Ini sudah berubah menjadi amal. Meskipun amalan itu masih amalan hati. Ya. Doa nyumpahin di dalam hati, nggak diucapkan melalui lisan, itu sudah merupakan amal. Meskipun itu masih merupakan tindakan hati. Nah, akan tetapi, meskipun yang namanya was-was itu, lintasan-lintasan di dalam hati itu bukan merupakan dosa, akan tetapi, dia bisa menjadi dosa kalau sudah menjadi tekad. Ya. Jadi digambarkan di dalam surat An-Nur ayat 19. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya itu punya keinginan agar perbuatan keji itu menyebar luas di antara orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan azab yang pedih. Coba perhatikan di sini. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya itu sudah ada keinginan, tekad, senang kalau kemaksiatan itu menyebar di antara orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Coba perhatikan di sini. Dia tidak melakukan sesuatu secara fisik. Hanya dalam hatinya saja. Tetapi dia sudah berdosa. Jadi was-was atau sesuatu yang melintas di dalam hati kita, kalau sudah berubah menjadi tekad melakukan perbuatan jelek, tekad untuk menghayalkan, mengimajinasikan kejelekan pada orang-orang yang beriman, ya, maka itu sudah menjadi dosa. Orang yang senang, teman-temannya maaf, pada melakukan perzinaan, kalau teman-temannya misalnya ikut korupsi, dia pernah korupsi, sudah berhenti, tapi dia senang kalau orang-orang lain ikut korupsi. Agar banyak orang yang juga melakukan seperti yang dia lakukan. Maka orang tersebut sudah berdosa. Karena dia termasuk orang yang senang seandainya kejelekan itu menyebar. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran diperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kita banyak-banyak berburuk sangka, karena sebagian di antara buruk sangka itu merupakan perbuatan dosa.
Ba'da dzanni ism itu digambarkan oleh para ulama bukan berarti sebagian persangkaan bukan dosa, tidak. Tapi sebagian di antara persangkaan itu sudah merupakan dosa. Sebagian saja di antara persangkaan tersebut sudah merupakan dosa. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan suudzon. Padahal suudzon itu kan ada di dalam hati. Karena ketika orang sudah bersuudzon, dia sudah beramal dengan hatinya. Ya, dia sudah beramal dengan hatinya. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian setan juga bisa masuk melalui pendengaran. Jadi setan itu kadang-kadang mengolah pikiran kita, kadang-kadang mengolah pendengaran kita. Oleh sebab itu banyak sekali ayat yang menganjurkan kita fastami lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan simak baik-baik, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk mendengar di dalam Al-Qur'an itu banyak. Karena pendengaran ini kalau tidak digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik, dia akan senang mendengarkan yang jelek-jelek. Kalau tidak terbiasa mendengar yang baik-baik, dia akan senang mendengar yang jelek-jelek. Orang yang senang mendengarkan kebaikan setiap hari, setiap saat, telinganya selalu diisi dengan kebaikan. Maka ketika mendengar kejelekan, dia tidak akan senang. Mendengar kejelekan, dia tidak akan nyaman. Contoh, misalnya orang yang senang dengan ghibah. Tiap hari mendengarkan ghibah. Begitu ada orang ingatkan, jangan ngomongin orang lain, dia akan merasa sakit hati. Susah. Karena dia sudah senang dengan yang diharamkan. Kebalikannya orang yang selalu menjauhi ghibah. Ada temannya ghibah, dia menjauh. Ada temannya ghibah, dia ingatkan. Setiap kali dia mendengar ghibah, dia merasa tidak nyaman. Jadi begitu pendengaran kita. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 73, nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, duriba masalun fastami'u lah. Di dalam Al-Quran ini, wahai manusia, ada perumpamaan-perumpamaan yang harus kamu dengar. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Di antaranya bahwasanya orang-orang yang berdoa kepada Allah, menyekutukan Allah, mereka bahkan tidak mampu untuk menciptakan satu ekor lalat saja. Jadi orang yang berusaha menyekutukan Allah, orang yang merasa memiliki kekuasaan seperti Allah, ya, bahkan mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun. Ya, hanya seekor lalat, binatang yang paling hina, ya, binatang yang kotor, yang sekecil itu pun mereka tidak akan pernah mampu menciptakannya. Meskipun mereka berkumpul satu dengan yang lain. Nah, jadi sekali lagi pendengaran. Yang selanjutnya adalah penglihatan. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an digambarkan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ya, surat Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, karena itu lebih baik buat mereka, lebih menyelamatkan mereka. Kepada orang kaum wanita yang beriman juga begitu. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan mereka menampakkan perhiasan kecuali yang tampak dengan sendiri. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, banyak ya hadis-hadis yang menceritakan tentang bahaya pandangan mata. Jadi seperti juga telinga. Ketika pandangan mata kita selalu kita tujukan kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata kita juga akan tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selain daripada itu, setan juga masuk eh, memasuki tubuh manusia melalui aliran darah. Inna syaitana yajri lil insani majrad dam. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui aliran darahnya. Ini juga digambarkan dalam beberapa hadis sahih yang menunjukkan bahwasannya setan menggunakan seluruh indera yang ada dalam tubuh kita, bahkan sampai indera perasa. Ketika kita merasakan makanan, saya sering mengatakan ya kepada teman-teman, ya beberapa saat ini saya sering membahas itu ya. Iya, bahwa saya punya buku baru judulnya Diet di dalam Islam. Di salah satu pembahasannya itu ada tentang orang yang berlebihan dalam diet. Ya, karena saking menjaga makanannya sampai akhirnya dia sering menghina makanan, menjelek-jelekkan makanan. Padahal Nabi digambarkan ma'aba Rasulullah SAW ta'aman. Nabi tidak pernah menghina makanan. Inistahahu akalah, kalau beliau mau beliau makan, wa in karihahu tarakah, kalau beliau nggak mau beliau tinggal. Jadi kalau kita menganggap makanan ini untuk saya sekarang ini nggak bagus dikonsumsi, ya udah tinggalkan, nggak usah dicaci. Terutama sekali ketika makanan itu sebenarnya bukanlah makanan yang jelek. Kalau kita membatasi jumlah makanan tertentu untuk kesehatan kita, karena kita memperhitungkan kebaikan untuk diri kita, itu tidak menjadi masalah. Panduan-panduan tentang diet dalam Islam itu banyak ya, bahwa Islam itu agama yang menganjurkan kita untuk mengatur makanan, ya. Tetapi bukan menganjurkan kita untuk menghina makanan, apalagi makan itu makanan yang halal dan baik. Contohnya nasi putih, ya, mie, roti, ya. Sebagian di antara kita karena dia berdiet dan dia berusaha menjauhi makanan dengan kadar karbohidrat yang yang tidak kompleks, ya, seperti nasi putih, ya, roti putih dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan misalnya, ini makanan nggak beres, ini makanan bermasalah. Nah, padahal makanan ini tidak mengandung sesuatu yang berbahaya, kecuali kalau di dalamnya ada racun, kecuali kalau dia dicampur dengan pewarna yang itu merupakan racun. Kita katakan ada bahaya di dalamnya, benar, karena itu bukan makanan. Ya, bahaya yang dimasukkan ke dalam makanan adalah unsur racun yang dicampurkan ke dalam makanan. Lalu kita katakan makanan ini mengandung bahaya, boleh, nggak jadi masalah. Tapi nasi nggak berbahaya, roti nggak berbahaya. Ini makanan yang berguna, mengandung karbo yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita mengatakan misalnya, oh karena roti putih ini sudah dihilangkan, nasi putih ini sudah dihilangkan seratnya, karena telah melalui proses sehingga seratnya hilang, sebagian di antara vitaminnya hilang. Kalau memang sebagian di antara vitamin dan seratnya hilang, ya, apakah karbonnya tidak berguna? Tetap berguna. Cuman kurang serat. Kalau memang kurang serat, ya tinggal ditambahkan seratnya. Saya mengatakan begitu. Ya kalau makan nasi putih diperbanyak makan sayur, makan buah. Ya kita tetap mendapatkan serat dari tempat yang lain, bukan dari nasi itu sendiri. Kan urusannya jadi beres. Nggak perlu kita menjelek-jelekkan makanan. Ya. Ini makanan sampah dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ya. Bahasa-bahasa seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat ada bahaya dari satu makanan, ya, yang itu merupakan racun yang jelas, maka itu tidak apa-apa dijelaskan, ya, bahwa makanan yang mengandung semacam ini itu tidak bagus dikonsumsi, bukan karena makanannya, karena ada unsur racunnya yang masuk ke dalam. Ya, demikian juga ketika kita memiliki penyakit dan kita tidak dianjurkan banyak makan gula, misalnya, penyakit diabetes misalnya, dan lain sebagainya. Maka kita silakan menjaga diri kita untuk mengkonsumsi lebih sedikit karbo dibandingkan orang pada umumnya. Tapi juga tidak perlu menghina makanan. Ya, karena ada makanan itu berbahaya buat tubuh kita, tapi tidak berbahaya buat tubuh orang lain. Berbahaya buat tubuh kita bukan karena makanannya, karena tubuh kita yang bermasalah. Ya. Haula wala quwata illa billah. Jadi kita kembali kepada pembahasan ini karena meleset sedikit, ya.
Bahwasannya godaan setan itu bisa mampir di mana-mana termasuk lidah kita. Kadang-kadang kita makan makanan nggak enak, makanan nggak enak dan lain sebagainya. Ini warung makan paling nggak enak seumur hidup saya misalnya. Ya, muncul ucapan-ucapan seperti itu. Itu jangan sampai. Ingat, setan bisa menggoda kita melalui berbagai macam cara, termasuk melalui lidah kita ketika kita mencicipi makanan. Bukan hanya ketika kita bicara, bukan. Bahkan ketika kita makan. Ya, karena Nabi tidak pernah menghina makanan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Ya, kalau beliau suka, beliau makan. Itu saja. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak komentar terhadap makanan yang kita makan di warung, yang dihidangkan orang lain. Ya, kalau kita merasa nggak nyaman, ya udah diam saja. Nggak usah berlaku seolah-olah kita juri dalam perlombaan makanan. Ya, memang dipersilahkan untuk mengomentari makanan satu demi satu. Ya, itu persoalan lain. Ya, kita ini hidup dalam konteks bermuamalah secara baik, menjaga perasaan orang lain. Betapa sakitnya orang lain yang kita jelek-jelekkan makanan. Ya, betapa sakitnya orang yang sudah menghidangkan makanan sedemikian rupa, memasak makanan sedemikian rupa, tapi kemudian makanannya kita hina. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kembali kepada persoalan sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi setan masuk ke dalam diri kita melalui berbagai macam cara. Dan kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melalui jam demi jam. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dan setiap saat kita akan menghadapi godaan-godaan setan tadi. Mulai dari bangun tidur. Ya. Ketika kita bangun tidur sebelum subuh, ya mungkin sebelumnya sudah sholat malam, ya kemudian tinggal tidur menunggu subuh. Begitu sudah dekat waktu subuh terbangun. Biasanya setan akan mengatakan, masih 1 jam tidur aja lagi. Kan enak tidur, tidur lagi. Bangun lagi masih setengah jam. Masih setengah jam, tidur aja lagi. Bangun lagi tinggal 15 menit. Masih 15 menit, tidur aja lagi. Terus. Sampai akhirnya pas kita bangun, subuh sudah terlambat. Atau kalaupun tidak terlambat, sudah betul-betul di waktu yang mengkhawatirkan. Atau paling tidak, sudah berlalu dari masa paling utama kita melaksanakan sholat. Ya, karena sholat yang paling utama adalah fi awwali waktiha, di awal waktunya. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baru bangun tidur saja, bisikan-bisikan setan itu akan muncul. Maka hendaknya kita mengingatkan dengan hal-hal yang membuat kita takut. Salah satu di antaranya adalah tentang kewajiban sholat awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumil qiyamati as-saringat. Yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Kita ingatkan. Jangan sampai karena enaknya tidur, sampai kita melalaikan sholat. Jangan sampai karena kita melalaikan sholat, kita termasuk dalam fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Ya. Walladzina hum yura'un wa yamna'unan ma'un. Jangan sampai termasuk. Kita sholat tapi lalai. Sholat tapi di akhir-akhir waktu. Ya, dan lain sebagainya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan keluar rumah, ya, Allah menganjurkan kepada kita doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala min halali. Ini doa kita ketika kita keluar rumah. Coba perhatikan doa. Ya, bertawakal kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu an adilla au udalla. Jangan sampai aku menyesatkan orang atau disesatkan. Au azlima au uzlama. Jangan sampai aku menzalimi orang atau dizalimi. Au ajhala au yujhala alaih. Jangan sampai aku berlaku bodoh atau membodoh-bodohi orang lain. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Ketika kita keluar rumah, kenapa? Karena mulai keluar dari pintu rumah, setan juga menaburkan jerat-jeratnya. Keluar rumah, melihat orang lewat aja, udah muncul godaan setan. Itu orang gendut banget sih. Orang jelek banget sih. Ya. Orang kok kotor banget sih. Dan lain sebagainya. Saya sering mengatakan begini.
apa yang menjadi kelebihan kita, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah dengan baik, itu akan menjadi jalan bagi kita untuk menambah dosa demi dosa. Ingat, catat itu baik-baik. Misalnya kita orang yang bersih, kita akan cenderung gampang jelek-jelekin orang yang kotor. Akan menggibah orang yang kotor. Kotor banget, kotor banget. Kalau kita orang yang rajin, kita akan gampang jelek-jelekin orang yang malas. Kalau kita rajin datang ke majelis ilmu, kita akan rajin jelek-jelekkan orang yang malas datang ke majelis ilmu. Begitu seterusnya. Ya. Jadi setiap kelebihan kita, itu harus kita jaga, kita pelihara. Untuk bersyukur kepada Allah. Barulah azidannakum. Tapi kalau kita kufur, salah satu di antara kufur adalah dengan apa? Dengan membanggakan kelebihan kita dan menjelek-jelekkan orang lain. Itu tandanya kita tidak bersyukur dengan karunia Allah. Jadi ingat, setiap karunia kita itu ujian. Ya, punya wajah cantik, punya wajah ganteng, ya, punya tubuh sehat, ya, punya kesempatan untuk mengaji, punya banyak ilmu, punya banyak harta, ya, rajin melakukan kebaikan, rajin bersedekah, ya, rajin menolong orang lain dan lain sebagainya. Ya, setiap kelebihan kita pasti setan akan membuka potensi bagi kita untuk melakukan dosa. Entah dengan ujub, entah dengan takabur, entah dengan menjelekkan orang lain yang belum melakukan seperti yang kita lakukan. Jadi ingat ya, termasuk dalam menggunakan media sosial, hati-hati. Jangan sampai kita merasa sudah melaksanakan satu sunnah, orang yang belum melakukan sunnah itu kita kecam. Bahkan kadang-kadang video atau gambarnya kita sebarkan, kita tertawakan sama-sama. Waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Bahkan kadang-kadang orang melakukan pernyataan yang salah. Ya, orang melakukan ucapan yang salah menurut kita. Ya, karena itu bertentangan dengan sunnah misalnya. Lalu kita sebarkan ke kemari hanya untuk dihina. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak pernah tahu, sahabat muslim dan muslimah. Bisa jadi ada orang yang dimasukkan surga kepada Allah gara-gara kita. Ada orang yang misalnya kotor. Kita hina terus, ternyata jadi pahala buat dia setiap hari. Ya, ada orang yang misalnya kurang rajin dalam menuntut ilmu, kita hina terus, ternyata itu jadi tumpukan pahala buat dia. Jadi kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk masuk surga, justru membuka pintu bagi diri kita untuk masuk neraka. Jadi hati-hati. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadi jalan bagi kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Ini saya sudah rajin, bagaimana orang lain rajin. Saya bersih, bagaimana saya ngajak orang lain bersih. Saya senang bersedekah, bagaimana saya mengajak orang senang bersedekah. Saya senang menuntut ilmu, bagaimana saya ngajak orang lain menuntut ilmu. Kalau ada orang lain yang melakukan kekurangan, kita nggak benci. Justru kita ingin dia untuk kembali kepada kebenaran. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kalau kita telisik di dalam buku saya nggak tahu apakah buku itu masih ditebarkan di pasaran atau tidak, atau sudah tidak ada lagi. Saya menjelaskan dalam bentuk narasi, ya, seorang bernama Halim, gitu ya, yang saya gambarkan bagaimana dia keluar dari rumah, kemudian dia menuju ke pasar, ke masjid, kemudian dia keluar lagi menuju ke pasar dalam kesehariannya, dan bagaimana setan itu menggodanya. Sebenarnya ini hanya merupakan ilustrasi, ya, ilustrasi bahwa itu adalah kita. Halim itu adalah kita. Bahwa kita dalam sehari-hari itu selalu berada dalam perangkap-perangkap setan. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Saya sering membahas tentang ayat ini. Makanlah yang halal dan baik dari muka bumi ini, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu bisa masuk melalui berbagai macam cara. Jadi melalui makanan dan minuman juga bisa. Makanya ada ungkapan orang-orang barat, you are what you eat. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu makan. Ini sebenarnya merupakan bagian dari ajaran Islam. Fal yanzurul insanu ila ta'ami. Hendaknya seseorang itu memperhatikan makanannya.
Jadi artinya mulai dari cara mencari makan, apakah halal atau haram. Ini kan soal makan. Kan banyak orang yang melakukan perbuatan jelek, ada orang mencuri, kenapa? Karena untuk memberi makan anak istri, coba bayangkan. Ya. Jadi untuk makan, minum, mengais rezeki, mencari makan dan minum, orang bisa menghalalkan segala macam cara. Kemudian makanan yang dimakan, makanan yang halal atau tidak. Ketika halal, berlebihan atau tidak. Ketika makan makanan yang halal, apakah berbahaya buat kita atau tidak? Karena tidak semua makanan yang halal baik buat kita. Saya sudah sering mengatakan bahwa Nabi saja mengajarkan kepada kita konsep pantangan. Pantangan bagi orang tertentu. Ada sahabat Nabi nih, mau makan kurma rutok, kurma yang baru dipetik dan masih segar. Ini kurma bagus. Ya. Ini mengandung berbagai macam gula yang bermanfaat, termasuk tinggi fruktosa, ya. Gula buahnya itu lebih tinggi daripada gula-gula yang lain. Dan dia sangat kompleks. Banyak mengandung mineral dan vitamin, ya. Jadi kurma ini bagus, tapi Nabi melarang sahabat ini makan. Alasan Nabi adalah kamu baru sembuh dari sakit. Belum bagus makan makanan itu. Coba bayangkan. Kurma itu bagus sekali. Tapi bagi orang yang baru sembuh dari sakit, kurma rutok itu nggak bagus untuk dikonsumsi. Nabi menganjurkan dia makan salak. Itu semacam rebusan dari bayam-bayam hutan. Ya. Jadi makan makanan itu lebih baik buat dia daripada makan kurma. Jadi saya sering mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa konsep pantangan itu ada dalam Islam. Jadi kalau kita sedang sakit tertentu, kita dianjurkan untuk menjauhi sebagian makanan itu dalam Islam ada. Enggak kita mengatakan, enggak semua makanan halal, enggak apa-apa, sikat saja. Biar saya sakit, gula, saya makan gula banyak-banyak, enggak apa-apa. Enggak demikian konsep dalam Islam. Ya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan gunakan tangan kamu untuk mencelakakan diri kamu sendiri. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan selalu menggoda kita, bahkan melalui makanan. Makanya di dalam ayat ini dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dalam dunia makan dan minum itu saja setan banyak berkeliaran. Ya, jadi hati-hati. Makanya di akhir zaman ketika kuliner itu sudah menjadi semakin hebat. Sekarang ini kan dunia kuliner kan semakin dahsyat dengan banyaknya tayangan-tayangan kuliner kan. Itu sudah digambarkan di dalam hadis wa yazharu fihi musliman. Tanda-tanda umat akhir zaman itu mereka itu tren di antara mereka itu gemuk-gemuk semua. Jadi orang yang berbadan tidak gemuk itu semakin sedikit. Ini salah satu di antara godaan setan di akhir zaman. Makanya kita perlu berhati-hati. Ya. Jadi ini tanda-tanda yang nggak bagus ini ya fihi musliman di dalam hadis. Ya. Yang digambarkan oleh Syekh Utsaimin, yang disalahkan di sini bukan gemuknya, tetapi budaya makan berlebihannya yang menyebabkan kegemukan. Kegemukan itu hanya akibat. Ya, jadi ada orang yang misalnya kena penyakit, makan sedikit saja gemuk ya nggak jadi masalah. Ada orang yang secara bawaan lahir memang gampang gemuk, padahal dia makan biasa-biasa aja, nggak jadi masalah. Ya, yang dilarang di dalam Islam itu adalah makan terlalu banyak, minum terlalu banyak tanpa terkontrol yang akhirnya menyebabkan kegemukan. Karena ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, Islam menganjurkan makan sesedikit mungkin selama itu mampu menegakkan tulang punggung kita. Kalau tidak mampu, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Itu banyak anjurannya di dalam hadis yang pembahasannya bukan di tempat ini. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun setan selalu menggoda kita di mana-mana, tetapi Allah telah menggambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kami telah memuliakan umat manusia, bahkan mengajak umat manusia untuk menelusuri ya daratan dan lautan. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Kemudian kami berikan mereka rizki dari berbagai macam hal yang halal dan baik-baik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
kemudian kami berikan manusia itu kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain dengan keutamaan yang banyak. Jadi artinya kita umat manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak perlu artinya bersikap inferior di hadapan iblis dan setan yang menggoda kita. Meskipun mereka menggoda kita di mana-mana, kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Nah, cuma kemuliaan itu hendaknya kita jaga dengan ketaatan kepada Allah. Selama kita taat kepada Allah, kita nggak perlu takut dengan setan. Ya, kita tidak perlu khawatir dengan godaan setan. Selama kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Tapi kita harus berhati-hati dari godaan-godaannya karena kita takut bermaksiat kepada Allah. Ya, catat ini di garis bawahi. Kita harus mewaspadai godaan setan bukan karena setannya, tetapi karena kita takut kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berwaspada dari godaan setan itu sekali lagi hanyalah karena kita takut kepada Allah. Ya. Kalau itu hanya dalam masalah dunia kita nggak takut. Ya. Tapi kita takut kalau seandainya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam hadis ya, bahwa setan itu saking gigihnya menggoda manusia, digambarkan dalam hadis Abu Hurairah. Inna syaitan idza sami'an nida bis salati hala lahu durat. Setan itu kalau dengar suara azan, maaf terkentut-kentut dengan suara itu dia berharap tidak lagi mendengar azan. Hatta la yasma'a nida atau hatta la yasma'a sautah. Fa idza sakata raja'a fawaswas. Tapi ketika azan berlalu, dia datang lagi menggoda manusia. Datang iqamah, dia lari lagi. Selesai iqamah, dia datang lagi. Sepanjang sholat dia menggoda manusia sampai akhir. Hatta la yadri rajul, dalam riwayat yang lain dikatakan begitu ya, sampai seseorang itu nggak sadar apakah dia itu sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Hatta la yadri rajulu as-shalah salasan au arba'an. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malak." Minal malaika. Setiap kita itu pasti ditemani oleh satu qarin, pendamping dari setan dan pendamping dari malaikat. Qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Ini waktu kita sudah hampir habis ya. Jadi ada pendamping dari malaikat dan pendamping dari setan. Pendamping malaikat ini bisikin kebaikan dan pendamping dari setan ini bisikin tentang kejelekan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa iya ya Rasulullah, apakah engkau juga ada pendamping setan?" Ini Nabi loh, ya. Nabi setaat itu apa masih didampingi sama setan? Wa iya. Iya, aku juga didampingi oleh setan, walakin Allah a'anani alaih. Ya, a'anani alaih. Tetapi Allah menolongku untuk menundukkannya, Pak Aslam. Pak Aslam ini sebagian ulama mengatakan dia tunduk, sebagian mengatakan bahkan masuk Islam. Kalau yang amuruni ila bi khair, tapi yang jelas setan ini akhirnya nggak bisa lagi nyuruh jelek-jelek. Selalu kebalikannya nyuruh Nabi berbuat baik. Itu hanya berlaku bagi Nabi. Selain Nabi enggak. Ya, selain Nabi enggak ada setan yang ditundukkan. Ya. Hingga hanya menyuruh kepada kebaikan tidak. Ya. Hanya menyuruh kepada kebaikan itu tidak. Kalau ada satu orang di mana setan itu takut kepadanya, itu hanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ma marra Umaru fi fajr irra ma syaitan fi fajr akhar. Tapi bukan berarti qarin tidak menggodanya, enggak. Tapi setan itu takut melihat Umar. Kalau Umar berjalan di satu jalan, setan akan memilih berjalan di tempat yang lain. Tapi para ulama menjelaskan bahwa itu tidak bermakna bahwa setan yang bernama qarin itu tidak melakukan godaannya terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena pengecualian itu hanya bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cuma setan itu takut sama Umar. Ya, setan itu tetap takut sama Umar, ya. Terutama yang dimaksud di sini adalah kalangan jin. Kalangan jin yang berkeliaran itu semuanya takut mendekati Umar.
Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan godaan daripada setan itu sekali lagi itu bertebaran di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam banyak hadis, ya, di dalam banyak hadis itu kita diperintahkan untuk meminta perlindungan. Jadi banyak sekali doa-doa yang dimulai dengan a'udzubillah, a'udzubillah, u'izuka billah. Aku berlindung kepada Allah, aku minta perlindungan kepada Allah untuk dirimu. Dan yang paling gampang memudahkan setan untuk menggoda kita adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu. Jadi ketika membahas puasa, ini pembahasan terakhir ya, para ulama sering menjelaskan ya bahwasanya setan itu adalah musuh besar kita. Tetapi sebenarnya musuh yang lebih besar dari setan adalah hawa nafsu. Setan nggak akan bisa menggoda kita kalau kita mampu menundukkan hawa nafsu. Makanya ketika setan udah dibelenggu, dipersempit geraknya di bulan puasa, kenyataan masih banyak juga umat Islam yang melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Padahal dia puasa. Dia masih gibah, ya, dia masih berdusta, dia masih berbohong dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi artinya tanpa setan saja, hawa nafsu ini sudah berbahaya bagi umat manusia kalau tidak dikendalikan dengan benar. Makanya itu setiap awal berkhutbah itu seringkali ada wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berdoa kepada Allah untuk dijauhi dari keburukan-keburukan jiwa kita. Nah, itu digambarkan karena memang jiwa kita selalu berusaha nafsu kita selalu berusaha menggoda kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi banyak sekali hadis yang menganjurkan kepada kita untuk berlindung dari setan, tapi juga banyak hadis yang mengajari kita untuk menjaga hati kita dan jiwa kita agar tidak terjebak kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sayang sekali karena memang waktu kita terbatas, jadi pembahasan kita akan kita cukupkan di sini sebagai bagian akhir dari pembahasan kita sehari bersama setan. Ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman semua agar senantiasa mewaspadai godaan setan dalam kehidupan kita. Ya, bahwa setan tidak pernah istirahat meskipun kita istirahat. Ya, setan tidak pernah tidur meskipun kita tidur. Ya, setan tidak pernah berhenti meskipun kita berhenti. Setan akan selalu berusaha menyesatkan kita. Dan tujuan setan adalah anikfur. Tujuan setan adalah agar kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi oleh sebab itu jangan pernah merasa terbebas dari godaan-godaan setan. Jangan merasa aman dari godaan-godaan setan. Dan yang kedua, bahwasanya senjata paling utama dalam menghadapi godaan setan adalah mengelola hawa nafsu kita. Maka puasa termasuk salah satu alat yang mempercepat kita masuk ke dalam surga Allah, mempermudah kita masuk ke dalam surga. Di dalam hadis dikatakan fa innahu la misla lahu, tidak ada yang bisa menyamai puasa untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena puasa tujuannya adalah berfungsi untuk mengelola hawa nafsu kita. Ya, jadi kita harus kembali kepada fungsi ini, bukan sekadar puasanya saja, ya, tapi pada fungsinya. Tujuan puasa adalah agar kita lebih mampu mengelola jiwa kita. Dengan kita lebih mampu mengelola hawa nafsu kita, maka kita akan bisa meminimalisir, 100% nggak mungkin, tapi paling tidak meminimalisir godaan-godaan setan yang bisa merusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupunikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk penjelasan dan Masya Allah mungkin banyak, bukan mungkin ya, pastinya banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari apa yang Ustadz jelaskan.
dan semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baik kepada Allah atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada kita. Teman-teman, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz, bisa disampaikan secara langsung atau juga bisa ditulis di grup. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, saya izin bacakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat menjaga hati dan lisan dari mencela atau mencela orang lain atau orang lain terkadang ia muncul sebagai lintasan hati namun belum terucap di lisan. Apakah itu termasuk? Oh, ini dua pertanyaan Ustadz, tapi tergabung menjadi satu. Yaitu bagaimana cara kiat menjaga hati dan lisan dari mencela. Kemudian yang kedua, orang lain terkadang atau terkadang bagaimana kita agar bisa menepis sesuatu yang buruk yang terlintas di dalam hati dan lisan, Ustadz. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita menghindari kebiasaan untuk mencela orang lain, hasad terhadap orang lain, ya menggunjing orang lain dan lain sebagainya. Termasuk bersuudzon kepada orang lain. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hadis-hadis dan penjelasan para ulama tentang bahaya ghibah. Jadi di antaranya kita bisa menyimpulkan dari apa yang disebutkan di dalam hadis, termasuk hadis yang menyebutkan tuba liman syaghalathu uyubuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sehingga dia lalai untuk memperhatikan aib orang lain. Dari hadis ini dan penjelasan-penjelasan ulama kita bisa mengambil kesimpulan sederhana bahwa cara paling efektif kita bisa menghindarkan diri, setidaknya meminimalisir kebiasaan kita untuk bergibah kepada orang lain adalah dengan lebih banyak melakukan introspeksi diri. Jadi setiap hari kita harus selalu mengkalkulasi, harus selalu meneliti kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita. Saya ini masih kurang ini, masih kurang itu. Saya masih jelek dalam hal ini, masih jelek dalam hal itu. Ya. Bahkan ketika kita melihat orang lain melakukan kejelekan, kita harus berpikir tentang kejelekan lain yang ada dalam diri kita yang berpotensi jauh lebih buruk daripada itu. Jauh lebih buruk daripada itu. Ya, saya sering mengatakan waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Jadi sebagai satu gambaran aja lah sederhana gini. Ada tetangga seorang wanita pezina. Tiap hari kerjanya berzina. Kita tetangganya. Tetapi dia meskipun dan ini banyak dalam kenyataan gitu. Dia berzina, tapi dia juga melakukan itu. Banyak orang yang berzina, tapi dia tetap salat. Ya. Jadi orang ini berzina, tapi dia masih melakukan sebagian di antara riba. Sesuatu tetangga ini nggak pernah berzina, tapi kerjanya setiap hari jelek-jelekkan cikulana saja. Setiap hari menjelek-jelekkan cikulana. Keluar rumah dijelekin lagi. Ini tukang zina keluar lagi, tukang zina. Tiap hari kerjanya seperti itu. Maka secara hukum Islam yang jauh lebih berdosa adalah yang bergibah. Karena gibah itu dosanya jauh lebih besar daripada riba. Sementara riba yang paling ringan itu seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Riba paling ringan berzina dengan ibunya sendiri. Sementara gibah lebih besar dosanya daripada riba. Berarti gibah itu dosanya jauh lebih besar daripada zina. Ini berzina terus, ini bergibah terus. Yang ini jauh lebih berbahaya daripada itu. Jauh lebih banyak dosanya daripada yang ini. Ya, kalau diukur dari dosa itu saja. Ya. Nah, tapi secara gambaran ilustratif gampang ya. Jadi artinya begini ya. Kalau kita itu melihat keburukan orang lain langsung tepis dan lihatlah keburukan diri kita. Oh, dia itu masih kurang baca Quran misalnya. Saya memang banyak baca Quran, tapi lidah saya ini masih suka menggibah orang lain. Tapi hati saya ini masih jelek, masih penuh dengan hasad. Saya itu masih kurang dalam birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Saya itu masih kurang baik kepada tetangga ya. Jadi akumulasikan
segala kejelekan-kejelekan kita, sehingga kita akhirnya tidak sempat lagi untuk memikirkan kejelekan orang lain. Jadi oleh sebab itu digambarkan oleh para ulama, ya, salah satu di antara bukti ketawaduan kerendahan hati kita adalah setiap kali kita keluar rumah, kita melihat orang lain, ya, muslim yang lain atau mukmin yang lain, muslimah yang lain atau mukminah yang lain, kita selalu melihat dirinya lebih baik dari kita. Itu baru kita dianggap sebagai orang yang tawadu. Ya, begitu ngelihat orang, oh ini orang nih yang sedekahnya lebih banyak dari saya. Ada orang lain, oh ini orang lain, ini orang yang lebih taat kepada orang tuanya dibandingkan saya. Oh ini nih yang lebih banyak hafalan Quran dibandingkan saya. Jadi ketika ketemu orang lain, pikirkan kebaikan. Itu kiat kedua. Karena itu adalah bagian dari ketawaduan hati. Jadi yang pertama, ya, sibukkan dengan meneliti keburukan kita. Karena kalau kita sibuk meneliti keburukan kita akan lebih gampang menahan lisan kita. Yang kedua adalah banyak-banyak memperhatikan kebaikan orang lain. Jadi setiap ketemu orang langsung arahkan pikiran kita apa yang lebih baik pada dirinya dibandingkan saya. Jangan yang lebih jeleknya, yang lebih baik. Ya, pikirkan yang lebih baiknya sehingga pikiran kita terhalangi dari memikirkan kejelekan orang lain. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengantisipasi perasaan kita terhadap orang lain. Ini satu alur sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita sudah terbiasa menghiasi hati kita itu dengan ketenangan, dengan berhusnudzon, ya, menghiasi lidah kita dengan membicarakan kebaikan orang lain, otomatis wasawis kejelekan itu akan semakin hilang. Kalaupun dia muncul, akan segera gampang kita antisipasi. Kenapa kok kita susah mengantisipasi pikiran kita? Karena dalam praktek dan amalan kita melakukan kebalikan, gitu. Seperti yang saya sebutkan di bagian awal tadi, ya. Semakin biasa lidah kita itu membicarakan kebaikan orang lain, ini orang lain, akan semakin susah kita menggibah. Ya, semakin senang kita mendengarkan yang baik-baik, semakin susah sehingga kita mendengarkan gibah. Ya, semakin banyak kita berhusnudzon kepada orang lain, semakin susah kita bersuudzon kepadanya. Jadi itu satu paket, ya, semuanya satu paket. Ya, ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, hati kita juga akan terpoles dengan kebaikan tersebut. Ya, semakin banyak kita berbicara tentang kebaikan, maka semakin terpoles hati kita juga dengan pandangan-pandangan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz masih berkenaan dengan pertanyaan yang pertama. Ini Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mempunyai sahabat yang di mata saya, sahabat tersebut adalah seorang muslimah yang taat. Dan saya sangat percaya kepada sahabat ini. Tapi ternyata setelah belakangan saya banyak mendengar tentang dia, dan bahkan dari teman-teman ada yang mengatakan bahwa ternyata setelah dicek and recheck ternyata teman sahabat saya yang saya anggap muslimah ini banyak kebohongan terhadap saya. Maksudnya banyak bercerita bohong walaupun baik terhadap saya ataupun yang lain. Jadi kepercayaan saya mulai kikis dan tanpa saya menafikan, saya menjadi sering bersuudzon kepada sahabat saya ini, Ustadz. Bagaimana cara saya bisa mengembalikan kepercayaan, tapi di sisi lain bahwa info-info yang saya dapat tentang sahabat saya ini memang betul adanya bahwa ternyata dia banyak berbohong gitu. Bagaimana Ustadz cara saya mengobati hati saya sendiri? Begitu Ustadz, jazakumullah. Oh iya. Kita kembali kepada bahasan yang sama, meskipun konteksnya beda ya. Konteks ini lebih real, lebih nyata, terkait dengan seseorang yang kita pandang, oh baik ternyata dia begitu. Setiap pandangan kita kepada orang lain dengan perbuatan jelek yang dia lakukan, tanpa menafikan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita memang mengetahui secara pasti adanya perbuatan jelek tadi, kita pasti mengetahui, bukan hanya kabar. Tapi kita tahu dia melakukan kejelekan dan bisa terbuktikan bahwa dia melakukan kejelekan tersebut. Kalau kita punya kesempatan untuk melakukan amar ma'ruf, lakukan saja. Ya, karena dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, justru kita akan terbebas dari syakwa sangka. Si fulan melakukan perbuatan jelek ini, kau begini ya, langsung ingatkan dia. Ya, selain kita menjalankan kewajiban kita, ya, kita juga bisa menepis
hal buruk yang ada di dalam hati kita. Kalau kita belum mampu melakukan, minimal kita menggunakan orang lain yang betul-betul kita percaya. Ya, bukan orang lain untuk menyebarkan kejelekan dia, tapi benar-benar dipercaya untuk bisa menasehati si fulan atau si fulana tadi. Itu langkah yang harus kita lakukan. Karena dia seorang muslim. Setiap muslim bisa terjebak dalam kejelekan apapun, siapapun kita. Ya, nah, kalau dia bisa terjebak dalam satu kesalahan, kita pun suatu saat bisa terjebak dalam kesalahan yang sama. Ya, jadi itu makanya sering disampaikan oleh para ulama, ucapan Syekh Utsaimin yang sebenarnya itu merupakan ucapan yang pernah diucapkan oleh banyak ulama salaf. Jadi banyak di antara ulama salaf kalau melihat orang lain berbuat kejelekan, dia menahan diri untuk tidak bicarakan. Karena dia khawatir Allah akan memberikan ujian bagi dirinya, akhirnya dia akan melakukan kejahatan yang sama. Jadi hati-hati. Kalau kita menjelek-jelekan orang lain, kita akan diuji oleh Allah dengan melakukan kejahatan tersebut. Waliyadzubillah. Itu berbahaya sekali. Makanya hati-hati dengan bergibah dan hati-hati dengan menjelek-jelekan orang lain. Kemudian selanjutnya kembali ke konsep yang sama. Kalau kita melihat kejelekan orang lain, pandanglah kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita. Artinya begini, orang banyak yang melakukan kebaikan, tapi ternyata ada sisi-sisi buruk yang dia lakukan. Pertanyaannya, apakah kita juga nggak demikian? Apakah kita yakin bahwa kita ini orang yang full dengan kebaikan? Apakah kita yakin bahwa tidak ada kejelekan-kejelekan kita yang tidak diketahui oleh orang lain? Ya, Abdullah bin Al-Mubarak, ya, Abdullah bin Al-Mubarak itu pernah mengatakan, gitu, sesungguhnya aku memiliki keburukan-keburukan yang seandainya orang lain mengetahuinya, niscaya mereka akan membalikkan pandangan baik mereka kepadaku. Tetapi Allah menutupi kejelekan-kejelekan tersebut. Perhatikan di sini. Ya, jadi beliau mengatakan beliau memiliki kejelekan, keburukan yang seandainya orang lain tahu. Misalnya nih kita punya kejelekan-kejelekan yang orang lain nggak tahu. Coba bayangkan, kalau ada orang lain tahu saya begini, kira-kira pandangan mereka kepada saya gimana? Nah, jadi ketika kita melihat kejelekan orang lain, sadarlah bahwa setiap kita itu punya sisi putih dan sisi hitam. Ya, seorang ahli ibadah di masjid juga punya sisi hitam yang kita nggak pernah tahu. Sebaliknya juga seorang pelacur sekalipun punya sisi putih yang kita nggak pernah tahu. Ya, ada seorang pelacur yang setiap hari mengajari anaknya baca Quran. Ya, ya, ada yang menceritakan bahwa seorang pelacur itu menaruh anaknya karena dia punya anak yang sudah ditinggal oleh bapaknya. Dia harus mencari uang dengan cara melacur. Jelas itu perbuatan yang sangat haram, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hatinya dia ingin anaknya menjadi anak yang baik. Setiap hari anaknya diajarkan Quran dan dimasukkan ke dalam kolong tempat tidur rapat-rapat. Ketika ada tamu datang, ya. Ketika tamunya pergi, dia keluarkan anaknya dan kembali anaknya diajari untuk membaca Al-Quran. Ya. Kejadian-kejadian semacam ini banyak terjadi. Setiap orang yang melakukan kejelekan mereka nggak punya kebaikan-kebaikan, enggak. Ya. Kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya kejelekan tadi. Karena ada hadis yang mengatakan innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar bima yabdu linas wa huwa min ahlil jannah. Ada orang yang amalan sehari-harinya itu amalan neraka, ternyata dia ahli surga, kita nggak pernah tahu. Yang kita dengarkan fulana begini, fulana begitu. Kita nggak pernah tahu ternyata dia sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli surga. Dia punya kebaikan-kebaikan yang menutupi semua kejelekan tadi. Kita nggak pernah tahu. Jadi sekali lagi kalau kita melihat hal yang semacam itu, pandanglah diri kita. Kita kan juga punya kejelekan-kejelekan yang orang lain nggak tahu. Bentuknya mungkin perbuatan. Dan bisa jadi bukan perbuatan lahiriah, perbuatan batin. Kita punya hati yang busuk, kita punya hati yang seperti ini. Yang seandainya orang lain tahu hati saya, mereka pasti akan membenci saya. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi demikian ya. Ketika kita melihat hal yang semacam itu, sadarilah bahwa setiap manusia pasti punya sisi hitam dan putih. Hanya sebagian orang diperlihatkan dan sebagian enggak, kan gitu. Makanya saya sering mengatakan ya benar ungkapan seseorang yang mungkin dalam konteks melucu, ya, tapi itu benar bahwa koruptor misalnya di tanah air kita itu bukan orang yang korupsi, tapi orang yang korupsi kemudian ketangkep. Ya, setelah ketangkep dia dikatakan koruptor, tapi sesungguhnya yang jadi koruptor itu jauh lebih banyak. Hanya saja kata koruptor itu hanya ditujukan kepada orang yang ketangkap sebagai
koruptor. Orang yang mencuri banyak, tapi yang tertangkap sebagai pencuri jauh lebih sedikit. Ada orang yang kerjanya mencuri waktu, ada orang yang mencuri uang tapi pelan-pelan melakukan penipuan secara finansial tapi nggak kelihatan. Bahkan ada orang yang di masjid kerjanya mengalokasikan dana-dana umat hanya untuk kepentingan pribadi. Banyak terjadi, tapi tidak ketahuan. Ya, ketika terjadi bencana di Indonesia itu yang korupsi itu mulai dari level atas sampai level bawah. Saya sering katakan demikian. Ya, ada dana yang seharusnya turun sekian sampai ke tangan orang sekian, dikorupsi di mana kita nggak tahu. Tapi yang di bawah juga banyak yang korupsi pada waktu itu. Korupsinya gimana? Ada masyarakat yang rumahnya nggak hancur, ditulis hancur. Akhirnya dia dapat uang. Nggak dapat ganti 15 juta pada waktu itu. Itu gempa Jogja waktu itu, saya ingat betul. Ada beberapa orang yang saya tahu betul, rumahnya nggak rusak. Hanya retak sedikit dikatakan hancur. Dapat ganti 15 juta, akhirnya diberikan sepeda motor. Dia korupsi, tapi nggak ditangkap sebagai koruptor. Maka sekali lagi, perhatikan diri kita, banyak kejelekan yang kita lakukan yang orang lain nggak tahu. Jadi belum tentu diri kita juga lebih baik dari orang tersebut. Hanya orang tersebut sedang bernasib seperti itu, bahwa kejelekannya terlihat oleh orang lain. Sementara kejelekan kita tidak dilihat oleh orang lain. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Mungkin dari yang hadir ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, kalau yang mau raise hand langsung, silakan. Ya, silakan. Ya, baik. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini berkenaan dengan acara Grammy Award itu Ustadz, yang di situ di mana penyanyinya mengatakan bahwa saya adalah seorang setan dan saya akan mengajak penonton yang di sini adalah menjadi setan gitu Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pertanyaan ini? Tetapi ini memang ungkapan yang keluar dari orang kafir ya Ustadz. Jadi mungkin tidak terlalu kita hiraukan. Dan di sini pertanyaannya adalah tolong disampaikan apakah benar bahwa musik itu haram, dan jika iya minta tolong dalil-dalilnya Ustadz. Iya. Untuk yang pertama mungkin yang paling terkait ya dengan ini ya, dengan pembahasan. Ya, jadi seorang kafir yang membuat sebuah pernyataan dengan segala kekafiran dirinya, maka tentu saja sekali lagi seperti sudah dinyatakan tadi, ini konteks yang tidak perlu terlalu kita hiraukan, itu benar. Tapi setidaknya menjadi gambaran. Jadi bahwasanya orang yang mengikuti setan itu juga levels. Ada level, ada tingkatan-tingkatan. Ada orang yang sekadar mengikuti bisikan-bisikan setan. Ada orang yang sekadar mengikuti perbuatan-perbuatan setan. Tapi ada orang yang sudah sampai kepada tingkat menyembah setan. Dan itu memang ada, ya. Ya, dia menyembah setan itu dengan konteks yang bermacam-macam gitu. Yang betul-betul menjadikan setan itu sebagai temannya, bersekutu dengan setan seperti yang dilakukan sebagian orang-orang musyrik, meskipun mereka itu mengaku sebagai muslim, bersekutu dengan setan. Dan ada yang mutlak memang mengaku sebagai penyembah setan. Ya, jadi di dunia ini ada kalangan penyembah setan. Dulu saya masih ingat banget ya di waktu kecil dulu. Jadi ada satu kaset. Dulu zamannya masih kaset. Dibuat oleh sekelompok penyanyi luar negeri yang terkenal pada saat itu, saya sebutkan. Ya. Yang kemudian ada orang berkata bahwa ada yang unik dari ada kaset tersebut. Ya. Jadi ada yang unik dari kaset tersebut, bahwa pitanya itu kalau dibalik. Jadi waktu itu memang dibalik sama teman-teman itu, dibalik pitanya. Dibalik pita, jadi pita itu dibalik, kemudian disetel ulang. Ternyata isinya adalah yang dalam bahasa kitanya itu, kami menyembah setan, kami menyembah setan. Itu lafalnya banyak. Tapi diantaranya seperti itu. Kami menyembah setan, kami menyembah setan. Jadi kaum penyembah setan itu memang ada. Ya, jadi kalangan penyembah setan ini ada. Dan kalangan penyembah setan itu berasal dari berbagai macam agama asalnya gitu.
Enggak melulu mereka itu orang ateis, enggak. Justru mereka itu berasal dari kalangan agamis, baik itu beragama Kristen atau yang lainnya, gitu loh. Bahkan sebagian ada yang beragama Islam. Ya, jadi para pengikut penyembah setan ini beragama karena mereka mengakui adanya setan, mengakui fenomena gaib. Kalau orang ateis justru tidak seperti itu. Gitu. Orang-orang ateis itu tidak mengakui kegaiban, tidak mengakui adanya Tuhan. Ini tidak. Mereka mengakui adanya setan, tapi mereka ingin menjadi penyembah setan karena dengan cara itulah mereka menganggap mereka akan selamat dari setan. Ya, jadi kepercayaan itu memang ada. Jadi kalau ucapan ini muncul, itu adalah pemuncak daripada orang-orang yang mengikuti kehidupan setan. Jadi meskipun secara ideologi antara kita dengan mereka sangatlah jauh, tapi ingat setiap ideologi itu selalu memberikan sisi-sisi hitamnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Ungkapan dia, saya akan menjadikan kalian sebagai setan atau penyembah-penyembah setan, itu dia artinya akan menularkan kejelekan-kejelekan. Maka itu para ulama sering menjelaskan kepada kita bahaya tasyabbuh bil kufar, menyerupakan diri kita dengan orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan menyerupakan diri kita, meniru-niru mereka dalam pakaian, dalam tindakan yang menjadi ciri khas mereka. Jadi hati-hati. Jadi para penyembah setan itu punya pakaian-pakaian khusus yang dianggap sebagai pakaian penyembah setan. Itu hati-hati. Ada sebagian orang yang menggunakan pakaian dengan dalil mode atau fashion, ternyata menyematkan di situ keyakinan dia. Keyakinan dia terhadap Trinitas misalnya, sebagai seorang yang beragama Nasrani misalnya, atau yang lainnya, atau mempropagandakan Zionisme misalnya bagi orang-orang yang beragama Yahudi. Jadi hati-hati. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berpakaian seperti yang digunakan oleh orang kafir secara mutlak, enggak. Boleh. Makanya para ulama mengatakan idza amma ahlal balad fala ba'sa bihi. Kalau sebuah pakaian itu biasa digunakan oleh orang banyak, muslim maupun non muslim, dipakai siapapun nggak jadi masalah. Kita boleh menggunakan pakaian apapun dengan jenis apapun, ya, selama pakaian tersebut tidak mengandung yang diharamkan Allah. Di antaranya misalnya pakaian syuhra, pakaian yang berlebih-lebihan, ya, yang membedakan diri kita dari orang lain, ya. Itu namanya pakaian syuhra. Kedua, pakaian yang tidak menutup aurat, itu tidak boleh. Kemudian pakaian yang di dalamnya ada unsur-unsur keagamaan. Entah itu di kancingnya, di ininya, itu ada simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol kekafiran, simbol-simbol kemusyrikan, termasuk simbol penyembah setan, itu hendaknya dihindari. Jadi makanya, meskipun kita tidak peduli, kita harus tahu. Karena digambarkan di dalam pepatah Arab, man la ya'rifu syarra yushiku ayyaqa fi. Orang yang nggak tahu kejelekan bisa terjerumus ke dalam, menjadi hati-hati. Jadi para penyembah setan ini kita harus tahu mereka. Konsep mereka gimana, gaya mereka gimana, pakaian mereka gimana, supaya kita bisa menghindari, jangan sampai kita meniru mereka, kan begitu. Jangan sampai kita terjerumus kepada sebagian di antara propaganda mereka. Jadi hati-hati. Ya, termasuk tadi kaset, ya. Jadi kaset itu ternyata membeli kaset tersebut udah ikut mempropagandakan keyakinan mereka, kan bahaya sekali. Itu terjadi pada saya pada waktu saya masih kecil dulu. Saya masih ingat betul. Karena itu pada waktu sempat tren di berbagai media, kemudian akhirnya menghilang begitu saja. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pun tentang musik mungkin Anda lebih baik searching saja karena penjelasan tentang ini panjang sekali dengan berbagai inian mereka, ya. Jadi banyak ulama-ulama dari kalangan ahli mazhab dari masing-masing mazhab yang 4 yang menyatakan tentang keharaman musik. Meskipun saya termasuk yang tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa diharamkan musik adalah ijma. Saya tidak setuju, ya. Kalau ijma ba'dil fuqaha, ya, bahwa di setiap mazhab itu ada orang-orang yang ada para ulama ya berkompeten yang mengharamkan musik, itu iya. Bahwa itu adalah pendapat umumnya para ulama salaf, itu benar, ya. Tapi mengatakan bahwa diharamkan musik adalah ijma, itu saya termasuk yang tidak setuju, karena ijma itu membutuhkan konteks yang jelas tentang adanya ijma tersebut, ya. Jadi wujudul ijma, ya, itu harus jelas
tentang konteksnya dengan pernyataan-pernyataan para ulama tentang ijma tersebut. Ya, dengan pernyataan-pernyataan para ulama dengan ijma tersebut. Kalau masih ada khilaf di antara para ulama, maka tidak disebut dengan ijma. Ya, tentang haramnya musik itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Jadi silakan cari saja, googling saja penjelasan para asatidzah dan ulama kita. Bisa dalam edisi bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada dicari. Ya, haramnya musik itu dari beberapa masyayikh yang ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia ada. Ada juga yang dijelaskan oleh para ustadz kita yang di situ antum akan mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Saya sekali lagi penjelasan tentang ini butuh waktu panjang. Ya, kalau saya jelaskan di sini nggak akan cukup waktu 1 jam untuk menjelaskannya. Ya, jadi secara umum demikian ya, bahwa ini adalah merupakan pendapat jumhur, majority ulama, mayoritas ulama dari seluruh mazhab tentang keharamannya. Jadi bukan hal yang baru sekarang ini digembar-gemborkan, enggak, tapi sudah sejak dahulu. Bahkan para imam mazhab itu punya makal, punya ucapan-ucapan sendiri tentang tahrimul musik, ya, tentang diharamkan musik. Dan ada judul buku yang saya terjemahkan, Tahrimu Alatit Tarab, diharamkannya alat-alat musik, tulisan Syekh Nasruddin Albani. Itu sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan di searching juga, dicari buku tersebut. Itu sudah diterbitkan sekitar tahun 2003. Allahu a'lam bishawab. Ya, Iya. ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Masih ada waktu Ustadz? Ya, silakan, kalau saya nggak jadi masalah. Oh ya, baik. Ini pertanyaan dari saya Ustadz, berkenaan tadi yang apa namanya, faidah dari surat Al-A'raf tentang ayat 16 dan 17, di mana tadi disebutkan faidahnya yaitu iblis percaya kepada Allah dan berdoa kepada Allah, dan yang kedua di dunia siapa yang berdoa kepada Allah maka Allah akan dikabulkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, maksudnya di dalam Islam kita kan ada diajari beberapa adab untuk berdoa. Jadi agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ada beberapa tahapan. Tapi tadi di sini dikatakan bahwa siapapun yang berdoa baik itu muslim ataupun kafir itu akan Allah kabulkan selama doa itu di dunia. Itu maksudnya gimana Ustadz untuk mengkorelasikan dua hal ini Ustadz? Korelasikan antara keduanya gitu. Iya, jadi di dalam Islam itu ada yang disebut dengan adabud doa, dan sebagian ulama masukkan itu termasuk di antara cara-cara agar doa itu terkabul. Tetapi satu hal yang perlu kita tegaskan di sini bahwasanya bukan berarti ketika doa tersebut tidak memenuhi sebagian di antara syarat-syarat tersebut, mutlak doa itu tidak terkabulkan. Tidak demikian. Karena ada orang yang berdoa, ya, dan dia masih melakukan hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, tetapi doa tersebut secara lahiriah terkabulkan. Banyakkah kita dapatkan misalnya orang yang bermaksiat, tapi berdoa agar hafal Quran dia hafal, berdoa dapat rezeki dia tetap dapat rezeki, ya, berdoa jadi orang kaya dia tetap kaya, ya. Bahkan kadang-kadang dia sholat pun tidak, ya. Jangankan dia memenuhi persyaratan doa, sholat saja tidak, tapi dia meminta kepada Allah dikabulkan. Kita lihat dalam pernyataan semacam itu, iya. Jadi apa yang disebut dengan syarat terkabulnya doa dan adab-adab doa ini adalah agar kita diberikan pengabulan doa sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah ridhoi. Nah, jadi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya yang namanya terkabulnya doa itu nggak semata-mata apa yang kita minta dikasih, berarti itu dianggap terkabulnya doa, gitu. Kadang-kadang ada orang minta kaya, dikasih kaya, padahal kaya itu berbahaya buat dirinya. Itu pada hakikatnya tidak terkabul doa yang dia inginkan. Karena kekayaan dia inginkan adalah untuk kebahagiaan dia, untuk kebaikan dia. Ternyata kekayaan dikasih, kebaikan dari kekayaan itu dia tidak diberikan. Ada seorang yang minta kaya, dia sudah menjalankan semua syarat-syarat doa, tapi tidak dikabulkan. Ternyata justru Allah menganggap kekayaan itu tidak baik buat dirinya. Sehingga Allah menyelamatkan dia di dunia dan memberikan pahalanya di akhirat. Jadi sebagian bentuk pengabulan doa itu di akhirat, nggak hanya di dunia. Karena tidak setiap permintaan kita itu dianggap baik oleh Allah untuk diri kita. Jadi inilah konteks yang harus kita ketahui tentang terkabulnya doa. Saya punya buku berjudul
misteri doa tak terkabul. Jadi justru bukan misteri doa terkabul, tapi misteri doa tak terkabul. Karena banyak orang Islam itu yang beranggapan kalau dia berdoa, ya dipenuhi apa yang diminta, berarti itu sudah murni dikabulkan. Atau kebalikannya, orang berdoa tidak dikabulkan apa yang diminta, berarti tidak dikabulkan doanya. Ini pemahaman yang salah. Ya, jadi sekali lagi, adab-adab dan syarat terkabulnya doa itu wajib kita lakukan, bukan sunnah ya, wajib kita lakukan sebagai seorang muslim adalah agar doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Meskipun nanti akhirnya apa yang kita minta secara substansial itu terlihat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau hafal Quran, tidak terkabulkan sampai akhir hayat. Tapi dia selalu berusaha menghafal Al-Quran. Selalu berusaha. Mungkin Allah ingin mengumpulkan pahala dia dengan baca Quran. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi Allah tangguhkan karena Allah ingin mengumpulkan kebaikan dia di sisi yang lain. Jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi ketika ada orang yang non Muslim sampai meminta sesuatu di dunia kok dikabulkan oleh Allah, padahal dia tidak memenuhi syarat-syarat doa, karena yang dikabulkan itu hanyalah permintaan-permintaan yang dia minta, yang pada hakikatnya itu bukan merupakan kebaikan buat dirinya. Ya, kalau dalam konsep keterkabulan doa itu bukan keterkabulan doa dalam arti yang sesungguhnya. Ya, jadi itu yang dimaksud demikian ya. Jadi makanya di dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim itu kan diceritakan ya bahwa apa namanya orang-orang kafir yang waktu itu dikepung oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Dikepung, mereka dikepung. Mereka itu kehabisan bekal. Mereka akan mati kalau nggak turun hujan. Lalu orang-orang kafir ini minta berdoa kepada Allah, minta diturunkan hujan dan hujan turun. Lalu bertanyalah teman-teman dari Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, gimana ini? Mereka orang kafir minta kepada Allah dikabulkan. Padahal mereka kafir. Maka Umar bin Khattab mengatakan memang Allah akan bisa mengabulkan doa seorang orang yang kafir selama itu hanya masalah dunia saja. Tetapi kita akan membuktikan bahwa doa mereka itu tidak merupakan kebaikan buat mereka. Akhirnya Umar berdoa kepada Allah agar hujan itu dijadikan sebagai malapetaka buat mereka. Akhirnya hujan itu turun selebat-lebatnya, bukan mereka semakin baik, maka justru mereka semakin lemah karena hujan tersebut. Jadi ini salah satu cerita dalam sejarah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida Shiratal Mustaqim ketika membahas tentang doa orang kafir ya yang dikabulkan. Jadi artinya kali lagi demikian ya, tidak terkabulnya ada orang-orang kafir meskipun mereka seolah-olah ya benar-benar tidak memenuhi syarat terkabulnya doa, pada hakikatnya ya adalah keterkabulan yang sifatnya duniawi saja. Dan itu bukan keterkabulan dalam arti yang sesungguhnya. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Ini ada pertanyaan yang masuk di Zoom, Ustadz. Saya izin bacakan. Ya, Bismillah. Sebentar. Ya, Bismillah. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, tapi ini keluar dari konsep. Pertanyaan saya, apakah boleh sholat duha di jam 6.30 karena ada uzur? Uzurnya karena anak saya sekolah. Apakah boleh Ustadz sholat duha di jam tersebut? Karena anak saya tidak bisa sholat duha di jam lain. Syukron Ustadz, jazakumullah khair. Ya, pertanyaan sholat duha di waktu jam 6.30 ini waktu Malaysia atau waktu Indonesia mungkin Ustadz. Ini Indonesia, oke. Iya. Ya, ini artinya sholat duha di awal waktu. Ya, pertama harus kita tegaskan dulu bahwa sholat duha itu sendiri ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat duha itu memang sholat duha bisa kita lakukan kapan saja. Tapi ada sebagian di antara ulama yang berpendapat bahwa sholat duha itu adalah sholat yang kita lakukan di waktu duha. Jadi apapun sholat kita, kalau di waktu duha itu sholat duha. Jadi tidak ada sholat duha secara khusus. Misalnya kita pulang dari bepergian mampir di masjid, Nabi kalau setiap pulang bepergian mampir di masjid sholat pas waktu duha, maka itu sholat duha.
Kita masuk masjid nih di waktu duha kita salat, itu salat duha. Ya. Kemudian kita berwudu nih, habis berwudu kita salat wudu di waktu duha, itu namanya salat duha. Nah, jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa salat duha itu memang ada. Namanya salat duha, yang dikatakan Nabi kalau melakukan terus, kalau meninggalkan dalam waktu lama beliau meninggalkan. Uh, uh, itu yang dimaksudkan sholat duha secara khusus. Sebagian ulama mengatakan bukan khusus. Ya silakan di antara pendapat itu mana yang kira-kira selama ini dengan penjelasan para ustadz yang kita tahu, yang kita mau ambil, silakan diambil. Kalau kita meyakini bahwa sholat duha itu ada, silakan laksanakan sholat duha di waktu-waktu duha. Adapun pertanyaannya, ketika sholat duha dilakukan di awal waktu sekali, jam 6.30 boleh atau tidak? Boleh, selama sudah terbit matahari. Makanya saya tanyakan tadi di mana. Kalau di tempat itu sudah terbit matahari boleh. Itu namanya sholat isyraq. Dan sholat isyraq itu adalah sholat duha juga. Cuman di awal waktu. Jadi sebagian ulama memasukkan sholat isyraq itu dalam kategori sholat duha di awal waktu. Dan itu yang saya yakin sampai sekarang. Ya, jadi ketika kita itu sholat subuh sambil baca doa dan lain sebagainya, kalau perlu kita nggak beralih dari tempat kita sholat sampai terbit matahari, kemudian kita melaksanakan sholat, itu namanya sholat isyraq. Dan itu pahalanya luar biasa. Ya, itu pahalanya seperti kita berhaji, seperti kita berumroh berkali-kali. Jadi pahalanya besar sekali bagi orang yang bisa melakukan itu. Nah, sekali lagi itu namanya sholat isyraq dan itu sholat duha di awal waktu. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, sementara di waktu lain kita nggak bisa karena kita punya kegiatan, nggak jadi masalah. Ya, justru itu waktu yang paling afdal untuk melakukan sholat duha. Itu sholat yang dinamakan dengan sholat isyraq. Nah, ketika sholat isyraq nggak bisa kita lakukan, kita punya waktu di waktu yang lain, silakan di waktu yang lain. Selama itu adalah waktu duha. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, ini sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mungkin jika Ustaz berkenan bisa ditutup sekalian memberikan nasihat kepada kami. Tafadhol. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah untuk pembahasan awal ini kita cukupkan di sini. Saya mohon maaf kalau pembahasan tersebut tidak bisa menyeluruh bagaimana yang seyogianya disampaikan. Pertama karena keterbatasan waktu yang ada, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan setidaknya bisa memberikan kepada kita motivasi yang lebih kuat lagi untuk senantiasa menjaga diri kita dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebenaran, menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu, yang rendah hati, pribadi-pribadi yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca masing-masing doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.